Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ummu Aliyah. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu mujmal dan apa itu mubayyan. Sebelumnya jangan lupa untuk klik langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu mujmal. Nah, pengertian mujmal ini ada dua. Secara bahasa, mujmal ini berarti global atau tidak terperinci. Sedangkan secara istilah, mujmal itu suatu lafal yang belum jelas maknanya dan tidak dapat dipahami maksudnya. Dan untuk mengetahui maksudnya diperlukan penjelasan dari yang lainnya. Nah, jadi mujmal ini masih berupa lafaz yang umum yang belum jelas maknanya, sehingga untuk mengetahui maknanya itu membutuhkan kalimat lain sebagai penjelasnya atau bayan. Kemudian contoh-contoh lafaz mujmal ada 3. Yang pertama, lafaz yang memerlukan lainnya untuk menentukan maknanya. Untuk menentukan maknanya, ada contoh pada surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, lafaz quru di sini masih mujmal. Kenapa? Karena lafaz quru ini memiliki dua makna. Bisa berarti suci atau bisa berarti haid. Nah, jadi masih mujmal, dan untuk mengetahui makna yang sesungguhnya diperlukan penjelasan dari kalimat lain, yaitu bayan. Kemudian yang kedua ada lafaz yang membutuhkan lainnya dalam menjelaskan tata caranya. Terdapat pada potongan surat An-Nur ayat 56, wa'aqimus sholat. Nah, kata wa'aqimus sholat ini atau mendirikan sholat ini masih mujmal, karena untuk di sini tidak ada keterangan bagaimana tata cara dalam melaksanakan sholat, sehingga kalimat ini masih mujmal. Kemudian yang ketiga ada lafaz yang membutuhkan lainnya dalam menjelaskan ukurannya. Nah, di sini sama contoh yang kedua dapat pada surat An-Nur ayat 56, wa'atuz zakah. Nah, kata menunaikan zakat ini masih mujmal karena tidak ada keterangan atau tidak ada penjelasan berapa ukuran untuk mengeluarkan zakat ini, sehingga masih lafaz yang mujmal. Kemudian mubayyan. Apa itu mubayyan? Mubayyan ini berarti menjelaskan atau yang merinci, sedangkan secara istilah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau baik penjelasan sunnah Rasul atau berupa hadis. Jadi penjelasannya ini bisa berupa ayat Al-Quran atau berupa hadis Nabi. Nah, macam-macam bayan. Ada yang pertama itu dengan perkataan pada surat Al-Baqarah, "Famalam yajid fasiyam thalathati ayyamin fil hajji wa sab'ah idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah." Yang artinya, barang siapa yang tidak dapat membeli binatang kurban, hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali. Yang demikian itu 10 hari sempurna.
Nah, di sini kata sab'ah dalam Al-Quran memiliki makna banyak. Nah, di sini sudah jelas penjelasannya ini ada di kalimat ini. Demikian itu 10 hari yang sempurna. Nah, jadi di sini makna sab'ah itu berarti hari. Kemudian yang kedua ada dengan perbuatan. Pendapat pada hadis, yaitu sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menjalankan sholat. Dan jadi Nabi Muhammad itu menyuruh untuk melihat sholatnya beliau hingga berupa perbuatannya Nabi Muhammad. Kemudian ada dengan isyarat, misalnya penjelasan Nabi Muhammad tentang hari dalam 1 bulan. Nah, kemudian Nabi ini menjelaskannya tidak dengan perkataan, melainkan dengan isyarat, yaitu Nabi Muhammad itu mengangkat 10 jarinya sebanyak 3 kali, kemudian Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali juga, tetapi yang ketiga kalinya Nabi Muhammad menutup satu ibu jarinya, sehingga maksudnya itu dalam 1 bulan itu terkadang ada 30 hari, terkadang ada 29 hari. Kemudian, yang keempat ada dengan meninggalkan sesuatu. Terdapat pada hadis Ibnu Hibban, yang artinya adalah akhir 2 perkara pada Nabi tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan api. Nah, maksudnya ini Nabi Muhammad setiap kali setelah makan daging yang dipanaskan, Nabi Muhammad itu tidak berwudu lagi. Kemudian yang terakhir ada dengan diam. Misalnya ada suatu kisah Nabi Muhammad menerangkan wajibnya ibadah haji. Kemudian ada seorang yang bertanya, apakah setiap tahunnya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah diam, tidak menjawab. Maksud dari diam Nabi ini bahwa setiap tahunnya itu tidak diwajibkan untuk berhaji. Demikian, itulah sedikit penjelasan dari apa itu mujmal dan apa itu bayan.